Mari kita lihat untuk grafik di sebelah kiri ini. Jadi ada perbandingan antara umur layanan dan kondisi perkerasan. Jadi kondisi perkerasan ini semakin tinggi umur layanannya, maka kondisi perkerasannya pun akan semakin berkurang. Jadi pada tingkat kondisi perkerasan yang masih bagus, nah ini dilakukan pemeliharaan pencegahan jika terjadi hal-hal yang sekiranya dapat menyebabkan kerusakan jalan atau pemeliharaan yang masih ringan. Kemudian semakin lama umur layanannya, jadi ini maka perbaikannya pun semakin berat. Jadi jika pada awalnya ini hanya pencegahan, jadi pada tahap selanjutnya ini bisa korektif atau perbaikan, kemudian perlu direhabilitasi atau terus dipantau untuk kerusakan jalannya, dan juga ada rekonstruksi darurat. Nah, jika pada suatu ruas jalan itu kerusakannya sudah berat, maka perlu dilakukan rekonstruksi darurat. Nah, untuk rekonstruksinya ini dapat berupa overlay atau memperbaiki keseluruhan jalan dari tanah dasar atau lapis pondasinya. Nah, untuk overlay-nya ini bisa dengan lapis yang sama, misalnya aspal atau perkerasan lentur di overlay dengan perkerasan lentur. Namun bisa juga perkerasan lentur di overlay dengan perkerasan kaku atau dengan jenis perkerasan yang berbeda. Nah, itu tergantung sesuai dengan kebutuhan dan tingkat lalu lintas atau beban kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan chart yang di sebelah kanan ini, ada beberapa bentuk penanganan jalan, ada pemeliharaan dan pembangunan. Jadi untuk pembangunan ini sudah disampaikan di sebelumnya, yaitu untuk pembangunan jalan baru, yang pada sebelumnya telah dijelaskan mengenai perencanaan perkerasan lentur maupun perkerasan kaku. Jadi untuk pembangunan ini bisa berupa pembangunan jalan baru, di mana pada pembangunan jalan baru ini dimulai dari perbaikan tanah dasar, kemudian ada lapis ulang pondasi, lapis pondasi, dan seterusnya hingga lapis permukaan. Selanjutnya ada peningkatan kapasitas. Jadi peningkatan kapasitas ini yaitu dilakukan di jalan yang sudah ada, namun jalannya itu dilebarkan. Namun jika jalannya dilebarkan, maka yang dilebarkan tidak hanya lapis permukaannya saja, namun lapis-lapis di bawahnya seperti lapis pondasi dan lain-lainnya juga harus ikut dilebarkan atau ditingkatkan kemampuannya agar pada peningkatan kapasitas ini, jalan yang dilebarkan ini tidak cepat rusak. Selanjutnya untuk pemeliharaan atau preservasi ini ada preventif atau pencegahan. Namun jika sudah terjadi kerusakan, maka ada 5 hal yang dapat dilakukan. Ada reaktif, kemudian tanggap, ada rekonstruksi, kemudian pemeliharaan rutin, dan rehabilitasi. Jadi untuk rehabilitasi ini bagi dua, yaitu menjadi rehabilitasi berat dan rehabilitasi ringan. Dengan memahami pentingnya pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi pengerasannya, permasalahan yang akan timbul adalah jenis penanganan yang seperti apa yang sesuai dengan bentuknya. Jadi untuk menentukan jenis penanganan ini ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Jadi faktornya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama ada jenis kekerasan yang ada, kemudian jenis dan tingkat kerusakan, ini seperti lebar letak, kerataan, kedalaman jalur, kesehatan permukaan atau skid resistant, dan umur sisa atau umur tersisa dibandingkan dengan umur perencanaan. Selanjutnya ada lalu lintas. Kondisi lalu lintas ini berupa komposisi dan volumenya. Kemudian ada pembebanan lalu lintas dan kecepatan lalu lintas yang lewat pada jalan tersebut. Kemudian dari segi lingkungan ini ada tingkat kebisingan, debu, cuaca, dan pengaturan lalu lintasnya. Selanjutnya ada biaya penanganan, umur rencana, dan kesediaan sumber dayanya, yaitu berupa staf atau dan kontraktor yang terkualifikasi, kemudian material yang bermutu, serta peralatannya. Jadi berdasarkan faktor-faktor ini dapat diturunkan jenis-jenis penanganan yang tepat untuk tiap-tiap kondisi perkerasan. Jadi jika dilihat di grafik di bawah ini, nah ini ada grafik perbandingan antara umur dan ini kondisi perkerasannya. Kemudian yang di tengah ini merupakan jenis-jenis perkerasan yang dapat dilakukan. Jika kondisi perkerasannya masih baik dan umur sisanya ini masih banyak, ini dapat dilakukan penutupan lubang saja pada lapis permukaannya. Selanjutnya jika umurnya semakin bertambah, jadi umur sisanya itu semakin berkurang, kemudian kondisi perkerasannya semakin menurun,
Nah, ini dapat dilakukan overlay tipis. Selanjutnya, jika umurnya semakin bertambah dan kondisi perkerasannya semakin menurun, nah ini dapat dilakukan overlay yang lebih tebal dibandingkan sebelumnya, atau lapis permukaannya itu dibuang, jadi yang tersisa hanya lapis pondasinya, kemudian lapis permukaannya itu dihamparkan ulang. Dan yang terakhir ini yaitu rekonstruksi, di mana rekonstruksi ini bisa hanya pada lapis permukaannya saja, namun bisa juga mulai dari tanah dasar, lapis pondasi, hingga permukaannya. Jadi yang tersisa itu hanya trase jalannya saja. Selanjutnya, ada beberapa teknologi atau cara yang dapat dilakukan dalam pencegahan kerusakan. Mari sama-sama kita perhatikan yang untuk perkerasan lentur. Jadi misalnya pada pelepasan butir, retak memanjang atau retak melintang ini, pada kerusakan rendah dapat menggunakan teknologi atau cara Foxhill. Namun untuk alur routing ini hanya bisa dilakukan dengan metode microsurfacing dan juga thin overlay. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenisnya ini nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu untuk pencegahan kerusakan pada perkerasan kaku. Nah, ini yang paling banyak ini yaitu pada joint dan crack sealing dan juga full depth repair. Ini joint dan crack sealing ini untuk kerusakan tingkat rendah, karena untuk perkerasan kaku ini pada umumnya ini untuk kerusakannya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan kerusakan pada perkerasan lentur. Jadi jika sudah untuk kerusakannya ini sudah cukup parah, biasanya banyak dilakukan full depth repair. Nah, ini untuk metode-metodenya akan dijelaskan pada slide selanjutnya juga. Seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, jadi ada 5 cara yang dapat dilakukan sebagai pencegahan kerusakan perkerasan pada jalan lentur. Yang pertama ini Foxhill, yaitu metode aplikasi penyemprotan ringan aspal emulsi encer atau aspal emulsi yang diencerkan dengan air pada permukaan perkerasan beraspal existing. Kemudian ini ada chip seal. Chip seal ini yaitu penanganan permukaan perkerasan aspal dengan cara disemprot menggunakan aspal, bisa berupa aspal cair, aspal emulsi, dan aspal modifikasi. Dan kemudian pada chip seal ini dilapisi dengan satu lapis agregat. Selanjutnya ada bubur aspal atau slurry seal, terdiri dari agregat, bahan pengisi atau filler bila diperlukan, air, dan aspal emulsi yang dicampur secara dingin dengan menggunakan alat pencampur, serta menghamparkan dan pemadatannya bila diperlukan di permukaan perkerasan berapa existing yang telah disiapkan. Kemudian ini ada lapis permukaan mikro atau microsurfacing, yaitu terdiri dari agregat, bahan pengisi, air, dan aspal emulsi yang dicampur secara dingin dengan menggunakan alat pencampur, serta dilakukan penghamparan dan pemadatan bila diperlukan di atas permukaan perkerasan berapa existing yang telah disiapkan. Misalnya ada lapis tipis beton aspal atau LTBA, atau overlay tipis, jadi berupa lapis tambah atau bagian dari strategi mill dan fill dengan ketebalan maksimum 30 mm. Merupakan campuran beraspal panas yang menggunakan gradasi dengan ukuran maksimum 4,75 mm dan 9,5 mm. Perlu ditekankan, metode-metode ini merupakan metode untuk pencegahan kerusakan pada jalan lentur dan bukan metode perbaikan. Selanjutnya, untuk perkerasan kaku ada 6 metode pencegahan dapat dilakukan. Yang pertama yaitu crack sealing. Jadi crack sealing ini digunakan untuk mengisi sambungan atau join dan retak pada slab beton. Biasanya sealant ini digunakan pada tahap awal atau retak panel yang terisolasi. Untuk retak ekstensi panel, sepertinya kurang dukungan pada slab atau kesalahan pada masa konstruksi, tidak dapat diperbaiki dengan sealant ini. Selanjutnya yaitu ada slab stabilization and jacking, di mana pada metode ini ditujukan untuk mengisi void di bawah slab beton yang disebabkan oleh pumping dan konsolidasi. Void diisi dengan cara grouting melalui lubang yang dibor pada slab. Pada daerah perkerasan yang mengalami penurunan atau depresi, pengembalian elevasi plat yang turun dilakukan dengan cara menginjeksikan suatu bahan ke bawah plat serta memantau dengan saksama peninggian plat pada setiap lubang injeksi, sampai dicapai profil yang dikehendaki. Selanjutnya ada cross stitching, yaitu pemasangan kembali batang dowel atau perangkat mekanis lainnya pada join atau retak melintang. Kemudian ada partial depth repair, jadi perbaikan pada perasan kaku dengan mengganti bagian plat yang mengalami kerusakan pada sepertiga bagian atas plat.
yaitu dengan cara membongkar bagian plat beton yang mengalami kerusakan, kemudian menggantinya dengan bahan tambahan yang cocok. Selanjutnya ada full depth repair, yaitu perbaikan beton, dicetak di tempat sampai setebal plat beton yang ada ini. Jadi untuk beton yang mengalami kerusakan dipotong dan diambil. Sekian untuk pertemuan ke-12 kali ini. Jika terdapat yang belum jelas atau ingin ditanyakan, silakan untuk ditanyakan ataupun didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.